Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Fahrina. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMKS Intan Barabusada, Jalan Bajingah, Kelurahan Sarangharlang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, saya akan melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan tahun 2024. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi Syu'abul Iman di kelas 10, untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya akan menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kita sebelum melakukan pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Abda. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, sekarang Ibu akan mengabsen ya kalian di kelas ini. Aprina. Hadir. Ya, Bunga. Hadir. Paujan. Hadir. Francisca. Helma. Hadir. Intan. Hadir. Tori. Hadir. Hadir. Mudahan ya setia segera disehatkan. Hadir. Mas Nur. Hadir. Meimin. Hadir. Abda. Ya, Maulana. Hadir. Natasha. Hadir. Hadir. Ais. Hadir. Nazila. Hadir. Nova. Novi. Fajar. Ya, Aisyah. Hadir. Oke. Untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ananda Nazila untuk memimpinnya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, Indonesia Raya. Masih silakan untuk kembali. Sekarang cek kebersihan, apakah di bawah lantainya ada sampah atau di bawah bangkunya ada sampah, dan rapikan jilbabnya karena itu nanti auratnya terlihat ya. Apakah ada sampah? Tidak. Bagus sekali. Berarti hari ini yang tiket menjalankan tugasnya dengan baik ya. Tingkatkan terus. Sekarang ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Ya, konsentrasi. Siang, malam, siang, pagi. Oke, terima kasih. Motivasi kita hari ini adalah badai pasti Lalu. Apa bacaannya? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. jadinya semua kesulitan pasti ada kemudahan. Pastinya kita harus menjalaninya dengan bersabar dan bersungguh-sungguh. Tujuan pembelajaran kita hari ini, materi pembelajarannya adalah memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Tujuan materinya adalah nomor 1, menganalisis makna Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, pengertian, dalil, dan manfaatnya. Yang kedua, mempresentasikan makna Syu'abul Iman. Lalu yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Lalu yang keempat, membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Ya, ini ada pertanyaan. Apa itu Syu'abul Iman? Rukun iman dan rukun Islam. Ya, benar sekali. Lalu, mengapa Syu'abul Iman penting dalam kehidupan seorang muslim? Untuk Islam itu pertama syahadat itu diucapkan orang Arab jika masuk yang agama Islam. Terus untuk rukun iman itu kita percaya, artinya itu percaya bahwa iman kepada Allah, kita meyakini bahwa adanya Allah SWT sebagai Tuhan kita. Ya, benar sekali. Lalu, bagaimana kalian mempraktekkan Syu'abul Iman dalam kehidupan kalian sehari-hari? Sholat lima waktu. Salat tepat waktu, berzakat, puasa, baik. Naik haji. Bagi ya, Mabuk. Ya, sekarang kita lanjut. Ini adalah cabang-cabang iman yang harus kita imani. Yang pertama, Zuhud, malu, ikhlas, berkorban, berbuat baik, mengenal Islam, bersuara iman, menjadi janji, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah. ya. Sekarang dari gambar pohon ini adalah iman yang kita harus imani.
bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Dengan pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, Sekarang kalian akan bekerja kelompok. Karena tadi di sini kan cabang iman ada 3, yaitu dari hati, lisan, dan perbuatan. Kelompok 1 silahkan dari kelompok Fauzan dan Maulana balik ke belakang. Itu kelompok 1 akan membahas tentang pembahasan dari hati ini. Kelompok 2-nya silahkan Ais dan teman-temannya berbalik ke belakang membahas tentang lisan. Kelompok silahkan kalian mencari itu iman dari cabang-cabang anggota tubuh. Ini ibu berikan LKPD-nya. Silahkan kalian bisa mencari dari buku yang telah ibu siapkan dan bisa juga kalian mencari di internet. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini ya LKPD-nya ya. Ini nanti kalian bisa tuliskan di kertas ini ya. Ya, silakan kerjakan. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang untuk bekerja sama. Ya, di program 2 minggu depan. Tapi nanti yang di belakang sini silakan cari jawaban. Kita laki-laki kalau dari anggota kelompok yang lain ada yang bertanya. Jadi yang di sini mencari jawaban. Siapa yang presentasi di sini? Berarti yang ketiga ini siapa yang presentasi? Berarti teman di bangku mengajukan jawaban kerja teman ya. Siapa yang presentasi? Apakah ada yang sudah? Sudah. Ya. Silakan kita presentasi dulu yang akan dibawakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Prasetya Hairani. Saya mau kemana? Di sini kami berdua mewakili kelompok ingin mempresentasikan hasil pertemuan kami tentang cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Pembahasan tentang iman tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati, karena pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan pada segala tindakannya adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya. Saya Muhammad Abdul Jani dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa pembahasan tentang iman tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan? Iman dan keyakinan. Karena arti dari iman itu ialah percaya. Jadi hubungannya dengan keyakinan ialah kita yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Rasul Allah itu ada, malaikat Allah ada. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan. Apakah dapat dimengerti? Terima kasih. Yang kedua, Nabi. Perkenalkan, saya Novi dari kelompok 2. Bagaimana cara meningkatkan iman dalam hati? meningkatkan iman dalam hati itu dengan cara seperti kita mengaji, sholat lima waktu, dan percaya bahwasanya kita mempunyai Allah. Apakah mengerti? Sama-sama. Ada tak? Sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari kelompok 2 maju ke depan
jadi cabang iman yang berkaitan dengan lisan itu, jadi Islam itu mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisannya agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Tentang hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki, atau yang biasanya kita sebut tuh egois. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi karena itulah pada syu'abul ucap yang baik tidak boleh yang kasar ya teman-teman. Kemudian sering-sering kita membaca kitab suci Al-Quran, belajar setiap hari dan menuntut ilmu. Kemudian mengajarkan ilmu yang kita dapat kepada orang lain. Kemudian sebelum memulai sesuatu itu kita harus berdoa dulu. Setelah itu banyak-banyak zikir dan istighfar kepada Allah. Kemudian juga menghindari kayak ghibah atau gosip ya teman-teman. Baik, di sini karena presentasi kami sudah selesai, kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya untuk dua penanya? Perkenalkan, saya Nova, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Boleh jelaskan nggak contoh cabang iman yang berhubungan dengan lisan? Contoh itu dalam kehidupan sehari-hari kayak gimana? Boleh langsung ya? Karena ini lisan, jadi kan setiap hari kita sekolah ketemu teman-teman. Jadi kita itu harus berucap yang baik, tidak boleh toksik atau berkata kasar ya. Jadi kalau misalnya temannya tuh, kalau misalnya ada yang atau junjungnya kan biasanya ada yang begitu, belepotan tuh itu tidak boleh digunjing ya atau dibully. Jadi ucapkan tuh dengan memberitahunya pelan-pelan, baik-baik, jangan dibully. Ya, Medan dari kelompok 3 mau bertanya, mengapa Islam mengajarkan untuk menjaga lisan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maylin. Jadi karena misalnya kita akan menjaga lisan kan bisa menyakiti hati orang lain. Jadi kita itu harus menjaga lisan kita agar orang lain itu tidak sakit hati. Ya, seperti kertas yang ibu gambarkan tadi yang ditancap-tancapkan itu, walaupun bisa kembali seperti semula, tapi pasti ada bekasnya di hati. Nah, jadi harus baik-baik kan. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan yaitu cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Jadi iman adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar terucap pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman. Karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 52 yang berbunyi innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Nah, yang mana artinya yaitu sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Tempat lurus cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut antara lain adalah bersuci atau taharah, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat. Bersedekah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Nama saya Mas Alika, ingin bertanya bagaimana menerapkan cabang iman dengan anggota tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Anggota tubuh itu kayak bisa sholat itu kan bisa bergerak menggunakan anggota tubuh kan, jadi itu termasuk cabang iman dengan menggunakan anggota tubuh. Terus kayak bersedekah itu kan juga kita membutuhkan anggota tubuh juga untuk bersedekah gitu. Bagaimana cara menjaga konsistensi amal perbuatan agar selaras dengan iman? Jadi yang pertama itu kita
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Konsentrasi ya. Ya, oke. Maju, maju. Mundur, mundur. Kanan, kiri. Lagi masih. Kanan dulu. Kanan, kiri sini. Masih kebalikannya ya. Kiri, kanan. Kanan, kiri. Iya. Maju, mundur. Mundur, maju. Mundur, mundur. Maju, maju. Mundur, mundur. Maju, maju. Kiri, kanan. Kanan, kiri. Ya. Menyampaikan dari kelompok kalian tadi yang sudah berhubungan dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Ingat, cabang iman itu tidak bisa terpisah dari 3 cabang iman ini ya. Kalian berbuat baik harus memiliki ini. Iya. Ucapannya juga bagus dan anggota tubuhnya pun mendukung. Itu akan menjadi suatu iman yang sangat kokoh. Tadi ada pertanyaan yang sangat menarik dari kelompok 2 ya kepada kelompok Abda. Bagaimana caranya mengkonsistenkan suatu ibadah? Benar, yang pertama niat. Tapi niat bukan sekedar niat, tetapi harus ada ucapan dan dari anggota tubuh memang. Apalagi ya, zaman sekarang kita ini zaman apa? Modern. Teknologinya. Kalau mau nonton TV harus ke atau enggak? Jadinya zaman dulu itu cukup teknologi belum berkembang. Saat ini tidak usah memiliki HP, tidak usah memiliki TV pun bisa jadi menonton di HP. Misalnya nih, Pian mau menonton ayat-ayat cinta di jam 1 siang, tapi Pian pulangnya jam 4, ya kan? Kalian bisa buka apa? Video apa? YouTube. Yang durasi jam 1 tadi ada loh kisah ayat-ayat cintanya. Kan? Ada loh. Sangat canggih kan sekarang. Dan sekarang ini ibu sangat meminta kalian jangan terlalu berlebihan dengan teknologi, apalagi sampai kita menjadi budak oleh teknologi. Karena yang membuat kita tidak konsisten dalam apa? Beribadah dengan sholat itu kan apa? Scroll TikTok. Ada nonton, main game. Ada nonton apa? Film. Laki-laki main apa? ML. Hujan main apa? Mobile Legends. Itu yang sangat membuat kita tidak bisa konsisten. Dalam pembelajaran dari 3 ini kalian bisa tangkap apa aja tadi untuk mengkonsistenkan ibadah kita dalam satu hari, bukannya saja. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Satu niat, lisan, anggota tubuh. Kalian harus memaksa diri kalian sendiri. Ingat, bukan niat yang bisa menggerakkan kalian sholat, tetapi anggota tubuh kalianlah yang harus menggerakkannya. Ya, ibu mau bertanya dengan kelompok lisan. Amalan lisan yang baik dalam hati salawat, zikir, berdoa, ya. Dalam anggota tubuh apa yang kalian lakukan untuk menambah keimanan kita? Sholat. Ya, menyembahyangkan jenazah, memandikan jenazah. Apa lagi? Yang bisa kalian membantu orang tua. Dari hati, apa yang kalian dapat praktekkan dalam sehari-hari dalam sabar, syukur nikmat, menunaikan amanah. Ya, syukur itu seperti apa sih? Rasa cukup dengan yang diberi. Sabar. Ya, sabar, syukur. Dengar kalian. Dan jujur. Jujur itu seperti apa? Tidak. Ya, sekarang buka HP kalian. Kita akan mengerjakan soal link. Akan ibu berikan melalui HP kalian. Sudah dikirim, silakan buka. Ya, sudah. Sudah dibuka? Sudah bisa dibuka? Ya, start. Langsung start. Sudah bisa dimulai? Bisa masuk? Iya, start. Jadi sudah aja, Nak.
Iya, mulai. Nilainya sudah terlihat ya. Ada yang dapat 100 dan ada yang dapat 80. Ibu lihat tidak ada yang rendah nilainya ya. Di semua nilainya ada di KKTP, nilai ketuntasan. Berarti kalian sudah paham dalam pembelajaran hari ini. Ke kelompok tadi kita main game. Main gamenya adalah silakan kalian buat soal 5. Soal itu kalian lemparkan kepada teman-teman kalian, paham? Berarti satu-satu loh, dari sini soalnya kayak begini. Satu. Jangan tanya. Betul kertasnya gimana? Apabila sudah soal kalian ditulis, silahkan kalian menempelkan soal itu di angka yang sudah ibu sediakan. Ini untuk kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan kalian menempelkan soal kalian di kelompok kalian yang mana ini kan? Ini bukan juga sekelompok temannya, jangan kelompok sendiri ya. Apa yang belum? Nih ada tampilan dulu. Oh, itu 1.
Menerapkan iman dengan anggota tubuh berarti menggunakan untuk kebaikan, seperti bersedekah, sholat berjamaah, atau menjaga pandangan, dan mendengar nasihat yang baik dan berkata yang benar. Jika diabaikan, maka dapat menimbulkan sifat yang buruk dan menjauhkan dari keberkahan Allah. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini kalian sudah bisa bekerja sama dengan baik sekali. Sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di sini dapat kita simpulkan Syu'abul Iman merupakan fondasi iman yang kokoh, dan mengamalkan Syu'abul Iman secara seimbang, kita dapat menjadi muslim yang sejati dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini refleksi kita. 1. Apa peran Syu'abul Iman dalam membangun karakter generasi muda pada saat ini? Banyak. Ya. Jadi kebetulan jadi lebih menjaga lisan gitu. Anak-anak sekarang banyak yang perkataannya ceplas-ceplos, toksik. Jadi kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi dalam berkata. Iya, benar sekali ya. Terus soal yang nomor 2, bagaimana cara memperkuat Syu'abul Iman yang sudah kamu miliki? Ya, sekarang Ibu bertanya kepada Fajar. Bagaimana cara kamu memperkuatkan iman kamu saat ini? Ibu memperkuatnya dengan cara ibadah, terus kemudian membaca Al-Quran. Seperti itu ya. Selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari yaitu adalah menjauhi sifat koya-koya berlebihan. Nanti kalian bisa baca pembelajarannya di buku kalian. Sekarang silahkan rapi-rapi dulu. Sudah siap untuk pulang? Siap. Ya, Novi sudah siap? Sudah. Ya. Sekarang kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Maulana. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan pulang. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Ya, silakan boleh pulang. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya, Bunga. Iya, Bu. Iya, hati-hati Maulana. Hati-hati ya, sama-sama. Hati-hati di jalan.